Oke, selamat malam. Ya, mohon maaf untuk kuliah yang hari Senin pagi digabungkan di malam ini ya, karena posisinya mahasiswa ada di mana-mana ya, gitu. Baik, jadi saya akan mengajar di awal ya, di 4 pertemuan awal ya, sudah apa namanya dengan Mas Hastomo ya. Jadi saya 4 pertemuan awal saya akan mengajar terlebih dahulu ya. Untuk mata kuliah aplikasi komputer ini ya nanti insya Allah saya 4 pertemuan itu akan saya isi dengan yang pertama pengetahuan tentang ketidakpastian pengukuran ya. Nanti itu saya akan sampaikan dalam 2 pertemuan ya. Tentang uncertainty measurement atau ketidakpastian pengukuran ya. Bahannya sudah saya taruh di chat ya. Silakan nanti bisa dilihat di bagian chat. Di situ sudah ada materi kuliah yang pertama ya. Itu nanti untuk 2 kali pertemuan ya dengan pertemuan yang akan datang ya. Kemudian untuk yang berikutnya, 2 pertemuan berikutnya nanti saya akan menyampaikan tentang cara-cara membuat grafik yang bagus ya, menggunakan aplikasi Origin ya. Tapi aplikasi Origin ini hanya khusus untuk versi Windows ya. Jadi kalau misalnya Anda laptopnya menggunakan Mac, maka itu tidak bisa ya. Nanti softwarenya jika Anda belum punya, nanti bisa saya kasih softwarenya ya, Origin. Jadi Origin itu adalah software yang khusus ya untuk pengolah grafik ya. Jadi sangat jauh kualitasnya dengan Excel ya. Biasanya Anda kan membuat grafik itu menggunakan Excel. Nah, nanti pakai Origin itu nanti lebih bagus ya. Baik grafik yang biasa maupun yang multi Z ya. Jadi Z-nya itu kalau Excel kan hanya maksimal 2 ya, kiri dan kanan ya. Jadi sumbu X, 1 sumbu X, 2 sumbu Y maksimal kan seperti itu. Jadi ada primary axis sama secondary axis itu kalau Excel. Nah, kalau yang origin itu bisa lebih dari 2. Jadi bisa 3, bisa 4, bisa 5, begitu ya. Itu adalah origin. Kemudian juga ada curve fitting model pada data eksperimen ya. Jadi kalau Anda misalnya melakukan permodelan ya, kemudian ada data-data eksperimennya, kemudian di-match-kan ya, di-match-kan antara eh, model dengan data eksperimen, kira-kira cocok atau tidak begitu ya. Nah, nanti bisa menggunakan aplikasi Origin ya. Kan di Excel ada, ya memang di Excel itu ada, tapi di Excel itu modelnya adalah hanya model-model yang sudah ada template-nya. Jadi kalau modelnya itu model yang bikinan Anda sendiri, yang tidak ada di dalam template, maka tidak bisa ya. Gitu rata-rata kayak yang ada di Excel itu adalah yang template-nya sudah pasti. Tapi kalau yang custom model itu tidak bisa. Nah, untuk yang custom model ini atau model yang dibangun sendiri yang kadang-kadang seringnya tidak mengikuti template, maka itu harus menggunakan aplikasi khusus ya, yaitu Origin ya. Nah, yang berikutnya lagi lebih bagusnya Origin itu nanti eh, apa ya, kecocokan antara model dengan data eksperimen itu tidak hanya diukur dari R square-nya saja. Kan biasanya kalau orang fitting model ke data eksperimen kan hanya melihat dari R square-nya.
Kalau R square-nya mendekati 1, ya, maka itu semakin bagus kan begitu ya. Nah, selain R square, nanti juga akan ada signifikansi dari model, ya. Signifikansi dari model itu dinyatakan dalam bentuk ANOVA atau p-value ya. Jadi ada dua lagi. Yang satu adalah ANOVA, di mana di dalam ANOVA itu ada f-value dan p-value sebagai apa namanya parameter untuk memvalidasi signifikansi dari modelnya gitu. Kira-kira itu ya untuk perencanaan 4 pertemuan ya yang saya ampuh ya. Jadi yang pertama tadi adalah seperti yang ada di chat ya. Silakan dilihat di chat, itu sudah ada materi saya ya. Sudah ada materi saya tentang ilmu tentang pengukuran. Jadi ini biasanya saya sampaikan pada mahasiswa-mahasiswa yang pasca ya di pertemuan yang awal ya. Jadi tentang measurement and uncertainty ya, atau metode pengukuran ya, dan ketidakpastian pengukuran ya. Jadi ini penting untuk diketahui ya. Layar saya sudah terlihat ya untuk materi ya. Baik. Jadi yang pertama saya akan sampaikan ya tentang metrologi ya. Jadi metrologi itu adalah ilmu tentang pengukuran atau science of measurement ya. Bukan meteorologi ya, tapi metrologi. Jadi beda ya. Hanya beda satu huruf saja udah beda maknanya. Jadi yang saya ajarkan ini adalah tentang ilmu pengukuran ya, atau metrologi, science of measurement. Ini diambil dari bahasa Yunani ya, metron and logos ya. Gitu. Metron itu adalah mengukur ya, and logos itu adalah logic atau study atau calculation atau reason ya gitu. Kemudian kalau di internasional itu ada namanya International Bureau of Weight and Measure ya. Sekarang ada standar-standar internasionalnya gitu ya. Ada ISO, ada macam-macam ya untuk apa namanya sertifikasinya misalnya gitu ya. Nah, jadi di International Bureau of Weight and Measure ini apa ya, mengurusi tentang secara teori ya, teori dan secara eksperimen tentang pengukuran ya. Nah, lebih ke arah mana yang fokusnya? Fokusnya kepada ketidakpastian ya, atau derajat ketidakpastiannya atau uncertainty ya. Ketidakpastian itu kan biasanya kalau di bidang-bidang ilmu tertentu ya, misalnya bidang ilmu pertanian ya, pertanian. Misalnya dia mengukur ya, mengukur tentang efek pupuk terhadap tanaman misalnya. Nah, mereka biasanya akan melakukannya dengan duplo atau triplo misalnya ya. Nah, dari duplo atau triplo itu nanti mereka akan dihitung standar deviasinya. Jadi dari ketiga perulangan itu kira-kira standar deviasinya berapa. Nah, standar deviasi itulah yang mereka anggap sebagai uncertainty. Ya, jadi di bidang-bidang ilmu tertentu ketidakpastian itu didefinisikan sebagai atau dia menggunakan data dari standar deviasi ya sebagai sesuatu yang menyatakan tidak pastinya suatu apa ya running eksperimen gitu kan, karena setiap Anda running eksperimen itu belum tentu hasilnya sama, misalnya diulang 2 kali ya atau diulang gimana belum
Belum tampil? Belum, Pak. Oh, belum ya? Bentar. Sudah? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya. Masih kelihatan sekarang? Kan saya full screen sekarang. Masih kelihatan? Hilang, Pak. Hilang, Prof. Oh, Tidak. oh. Ya, ya, oke. Berarti nggak usah saya full screen ya. Baik. Kalau sekarang kelihatan ya? Belum, Pak. Oh, kalau saya full screen hilang. Sekarang oke ya? Baik. Ya, sudah kelihatan, Prof. Ya, oke ya. Jadi itu ya. Jadi kalau di bidang ilmu pertanian, kalau Anda lihat baca-baca literatur gitu ya, kan ada tabel yang berisi angka, kemudian ada plus minusnya, ya kan? Bisa lihat seperti itu ya. Nah, itu adalah akibat dari pengukuran yang dilakukan secara duplo atau triplo. Nah, itu hanya salah satu sebagian kecil dari yang namanya uncertainty. Jadi, kalau kita melakukan eksperimen 1 kali, 2 kali, 3 kali itu hasilnya belum tentu sama. Ya, artinya angkanya tidak sama, tetapi bisa jadi 2 kali atau 3 kali itu tidak berbeda signifikan secara statistik, gitu kan? Nah, kalau Anda mungkin mengambil mata kuliah statistik ya sekarang ya misalnya, kan ada namanya berbeda signifikan dan tidak berbeda signifikan. Jadi kalau kita mengulangi suatu eksperimen ya secara duplo atau triplo, maka seharusnya duplo atau triplo itu kan tidak berbeda signifikan seharusnya. Kalau memang penelitiannya atau pengukurannya repeatable kan begitu ya. Ketidakpastian tadi bisa jadi disebabkan oleh apa? Ya, bisa jadi disebabkan oleh alatnya yang mungkin ada sesuatu di situ. Sehingga setiap kali dipakai untuk mengukur itu bisa jadi menunjukkan hasil yang agak berbeda. Misalnya pH meternya gitu ya. Ternyata pH meternya itu kebetulan sudah agak aneh gitu kan. Sebenarnya perlu dikalibrasi misalnya. Nah, akibat dari itu maka hasil dari pengukurannya mungkin ya tidak sama gitu kan. Ada yang saat ini diukur menunjukkan pH-nya berapa? 8,5 ya. Mungkin nanti diulang lagi 8,8 ya. Diulang lagi 8,6 misalnya gitu. Jadi ada perbedaan yang menunjukkan namanya itu ketidakpastian. Inilah yang menjadi objek pembicaraan kita ya pada dua pertemuan awal ini terkait dengan namanya metrologi. Jadi ilmu tentang pengukuran. Jadi Anda sebagai mahasiswa ya jangan bingung kalau misalnya aduh hari ini kemudian besok saya ulangi lagi kok hasilnya agak beda ya gitu ya. Jadi jangan bingung ya memang seperti itu. Nah, selama perulangan itu tidak menunjukkan yang beda signifikan, ya maka tidak ada masalah, gitu ya. Gitu. Oleh karena itu, kita perlu memverifikasi dan memvalidasi dari data-data yang kita ukur ya. Di antaranya adalah tentang apakah hasilnya itu repeatable atau tidak ya, atau reproducible atau tidak. Itu adalah tentang konsep dasar dari metrologi ya. Nah, kemudian di internasional kita sudah sering mendengar standar-standar ya, misalnya ASTM ya, misalnya analisis apa gitu ya. Ini paling lengkap itu ada di AS ya. ASTM itu kalau dalam bentuk buku itu jilid berapa jilid gitu kan.
kalau sekarang untuk bisa mengakses standar ASTM ini harus berlangganan ya. Jadi kalau kita punya langganan ASTM maka kita bisa mendownload dokumen dari standar ASTM untuk pengujian sesuatu ya, pengujian apa gitu, komplit itu ya, baik pengujian yang misalnya pH, mengukur apa gitu semuanya ada di ASTM ya. Kalau Indonesia apakah punya kayak gini? Punya ya kan. Kalau internasional itu ada ASTM, ada ISO ya, International Organization for Standard gitu ya. Tapi kalau Indonesia punya namanya SNI, jadi Standar Nasional Indonesia. Nah, Jepang juga punya, Belanda juga punya gitu kan. Jerman juga punya, Eropa juga punya ya. Jadi untuk Indonesia itu ada SNI. Anda sudah sering mendengar ya, Standar Nasional Indonesia SNI atau helm yang ber-SNI, maksudnya kayak gitu ya. Itu namanya standar-standar yang disepakati baik di nasional Indonesia maupun internasional, tergantung objeknya apa gitu ya. Nah, kalau yang ISO ya, standar ISO diantaranya adalah biasanya untuk mengukur sistem manajemen ya. Kalau Anda misalnya bekerja di perusahaan ya, perusahaannya sudah qualify ya ISO 9001 misalnya. Itu adalah namanya quality system management. Nah, misalnya ISO Anda misalnya bekerja pada suatu laboratorium ya, dan laboratoriumnya sudah memenuhi atau teragreditasi ISO 17025 gitu ya. Berarti itu adalah labnya sudah teragreditasi ya sebagai lab penguji gitu kan. ISO 17025 gitu ya. Misalnya Anda nanti akan studi AMDAL misalnya, studi AMDAL dan Anda mencari lab pengujinya untuk menguji kualitas udara, kualitas air gitu kan. Maka Anda kan harus untuk dokumen AMDAL ya, Anda harus mencari atau menggunakan lab-lab yang sudah teragreditasi ISO 17025. Nah, itu syaratnya ya, syaratnya untuk pengujian lingkungan yang digunakan untuk dokumen AMDAL. Maka harus menggunakan lab yang sudah teragreditasi ISO 17025 ya untuk lab lingkungannya gitu. Jadi ISO 17025 itu ada yang labnya bukan lab lingkungan gitu ya. Jadi lab penguji biasa atau lab penguji biasa tapi juga sudah teragreditasi oleh lab lingkungan. Nah, itu bisa juga digunakan. Tapi kalau lab yang sudah 17025 belum tentu dia qualified untuk pengujian parameter lingkungan, ya kan? Parameter lingkungan itu diantaranya apa? Misalnya kualitas udara ambien, kebisingan, ya kan? Kemudian kualitas emisi gas buang misalnya ya, atau emisi industri, ya. Kemudian kualitas air. Nah, itu namanya labnya harus yang 17025 dan sudah qualified lab lingkungan ya. Maka kalau kita menggunakan lab yang sudah teragreditasi berdasarkan pada ISO 17025 ya, maka lab itu berarti sudah apa? Dipercaya ya. Jadi hasilnya sudah dipercaya memenuhi apa? Ketidakpastian requirement dari ketidakpastian pengukurannya. Jadi secara repeatability ya, lab itu berarti sudah valid begitu ya. Gitu. Karena diantaranya untuk bisa lolos lab itu teragreditasi 17025, maka dia harus memenuhi namanya ketidakpastian pengukuran. Itu tidak boleh lebih dari
sekian angkanya misalnya gitu. Jadi mereka sudah valid. Sehingga kalau kita menggunakan, kenapa kok AMDAL tadi harus menggunakan lab yang terakreditasi 17025? Karena kalau sudah terakreditasi 17025 itu sudah memenuhi kaidah-kaidah terkait dengan ketidakpastian pengukuran gitu ya. Nah, baik. Nah, di dalam pengukuran itu kita juga menggunakan namanya metode saintifik ya. Jadi tidak metode yang sembarang. Dalam penelitian itu pasti kita harus menggunakan metode saintifik. Jadi metode saintifik itu adalah apa? Urut-urutan dalam metode penelitian ya. Misalnya dalam penelitian kan kita harus punya yang namanya pertanyaan riset atau hipotesis misalnya ya. Jadi hipotesis itulah yang nanti akan dibuktikan nanti di dalam eksperimen itu ya gitu. Nah, maka scientific method itu adalah sekumpulan langkah-langkah yang menyatakan metode saintifik dalam penelitian. Di antaranya adalah sebelum kita meneliti, sebelum kita menentukan topik, maka kita harus observasi dulu ya terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Kita mau arahnya kemana? Kita mau kontribusi ke ilmu pengetahuan yang mana gitu ya. Sehingga nanti akan muncul, oh saya mau ke angle yang ini. Berarti kita akan membuat suatu hipotesis gitu kan. Nah, dari hipotesis itu nanti kita akan melakukan eksperimen ya. Kita teliti ya. Nah, metodenya ada bermacam-macam, ada yang menggunakan metode lab yang pengukuran di lab, ada yang menggunakan pengukuran di lapangan, ada yang menggunakan metodenya wawancara dan seterusnya ya. Nah, di antaranya dalam pengukuran itu ada yang menggunakan instrumentasi ya, misalnya kita mengukur kualitas udara. Nah, kualitas udara ambien itu ada alatnya ya kan, menggunakan prinsip misalnya penyerapan ya, absorpsi misalnya. Nah, di dalam alat itu maka kita belum tentu pada kondisi yang sama alat kita ada dua itu hasilnya sama, itu juga belum pasti. Maka perbedaan itulah yang disebut dengan derajat ketidakpastian pengukuran ya. Sehingga berbeda angkanya itu nggak apa-apa sebenarnya selama masih dianggap tidak berbeda signifikan. Jadi angkanya kan tidak absolut misalnya. Kadar udara ambien di depan kantor industri ini berapa sih? Oh sekian. Tapi diukur pakai alat yang lain kok hasilnya beda gitu kan. Jadi beda itu nggak masalah selama masih dianggap tidak berbeda signifikan. Nah, supaya kita percaya kepada hasil pengukuran itu ya, maka harus menggunakan apa tadi? Lab yang terakreditasi 17025 misalnya ya. Oleh karena itu untuk menjamin bahwa derajat ketidakpastiannya itu masih acceptable gitu ya, maka semua peralatan yang digunakan harus calibrated ya, harus posisinya terkalibrasi ya. Jadi berarti gimana kok harus kalibrasi? Kalibrasinya gimana caranya? Nah, semua peralatan ukur yang digunakan dalam penelitian itu harus terkalibrasi oleh lab pengkalibrasi yang terakreditasi juga. Jadi nggak boleh kita mengkalibrasikan alat ukur pH meter itu pada lab yang belum terakreditasi. Ya, jadi harus lab pengkalibrasi yang sudah terakreditasi gitu. Sehingga nanti dijamin bahwa instrumentasi yang kita gunakan dalam penelitian itu akan menghasilkan hasil pengukuran yang tidak berbeda signifikan
walaupun angkanya berbeda ya. Jika irreproducible atau jika pengukuran itu menunjukkan tidak reproducible ya atau tidak repeatable secara statistik, berarti ada sesuatu pada alatnya. Jadi apakah perlu ada perbaikan atau tidak gitu ya. Itu kalau misalnya terjadi irreproducible atau irrepeatable ya gitu. Baik. Kemudian ya, saya akan masuk kepada ya, masalah satuan. Saya kira nanti Anda baca sendiri ya. Saya kira tidak masalah. Nah, sekarang kalau di dalam lab ya, di dalam lab pengujian atau lab basah ya, lab analisis kualitas air misalnya ya, kita akan banyak mengenal peralatan-peralatan seperti ini ya. Kalau di lab kimia gitu ya. Ada buret, ada volumetric pipette ya. Semuanya istilah-istilah ini sudah biasa ya bagi kita. Ada Erlenmeyer ya. Kalau di bidang mikrobiologi ya, itu ada namanya mikropipet ya. Tapi kalau yang lab-lab pengujian biasa ya, kayak kualitas air itu yang bukan mikro ya, itu tidak perlu menggunakan mikropipet ya, karena skalanya makro ya. Kemudian ada gelas ukur yang bahasa Inggrisnya juga kita nggak begitu familiar ya, namanya graduated cylinder. Graduated cylinder itu adalah gelas ukur ya gitu. Ini adalah common laboratory glassware equipment. Jadi sebenarnya masih ada banyak yang lain lagi ya. Ini contoh saja. Nah, pada saat kita menggunakan peralatan-peralatan ini ya kan ada skala ya. Kalau ini gelas ukur itu di sini ada skala. Jadi kalau kita mengukur suatu cairan itu di sini ada menunjukkan pada skala berapa. Bagaimana cara kita menuliskan hasil pengukurannya? Ya, padahal batasnya cairan ini tidak pada batas yang skalanya pasti gitu. Bagaimana cara kita menuliskan? Jadi kayak gini ini ya. Misalnya ini garis skalanya. Padahal permukaannya cairan itu kayak gini bentuknya. Jadi dia meniskus ya. Dia meniskus ya. Nah, kalau sini bacanya gimana gitu. Nah, itu nanti ada teknis-teknisnya ya. Dan ketidakpastian dalam membaca di skala itu namanya apa? Tadi uncertainty in measurement. Jadi ketidakpastian dalam pengukuran ya. Maka itu disebut dengan uncertainty. Kita tidak bisa tahu pasti secara eksak kan ini berada pada skala. Padahal ini kan skalanya di garis ini, padahal ya di atasnya dikit gitu. Jadi lah terus kita pakai angka skala berapa gitu kan. Nah, ini yang namanya tidak pasti itu seperti itu ya. Sehingga menimbulkan hasil pengukuran yang uncertainty, tidak pasti ya. Gitu. Nah, kemudian contoh lagi yang paling simple ya. Kita harus mengenal yang namanya angka penting ya. Kalau dulu misalnya Anda dulu IPA ya, IPA fisika, dulu kita mengenal yang namanya angka penting atau bahasa Inggrisnya itu adalah significant figure ya. Contoh, kita di sini ada 2,036 ya. Jadi berapa angka penting ini? Nah, ini adalah ada 4 angka penting ya. 2, ini 1, 2, 3, 4. Jadi koma yang di belakang ini adalah angka penting. 2,0 ini angka penting. Dua-duanya angka penting. 2,0. 2,0 itu adalah angka pentingnya ada 2. Tapi kalau 0,2 itu 0 yang di depan itu tidak angka penting ya. Jadi seperti itu. Jadi contoh ini ya. 0,0 angka pentingnya ya. Berarti ini ada 2, 3 dan 0. Jadi yang di depan 0,00 itu adalah bukan angka penting. Misalnya 0,1044. Nah, ini adalah 4 angka penting mulai dari 1, 0, 4, 4 ya. Jadi yang nolnya di depan bukan ya. Itu adalah namanya angka penting ya. Beda dengan berapa digit di belakang koma, itu beda lagi.
Jadi itu tidak menunjukkan angka penting, ya. Itu namanya digit, ya, digit di belakang koma. Nah, maka nanti bagaimana kita membulatkan, ya, sebagai contoh nih, ya. Sebagai contoh misalnya apa ya, ini ya. Nih sebagai contoh. Anda misalnya mengukur density atau densitas, ya. Densitas itu adalah berat jenis misalnya, ya. Densitas itu kan gimana cara mengukur densitas? Jadi kita timbang, ya, berapa gram dan berapa volumenya, ya. Biasanya alatnya itu namanya menggunakan piknometer, ya. Jadi piknometer itu adalah suatu wadah yang sudah diketahui volumenya. Ya, misalnya kita punya piknometer 2,5 ml gitu, ya. Kemudian kita isi dengan cairan, ya, cairan yang mau kita ukur densitasnya. Kemudian piknometer ini sama cairannya sudah diisi penuh, ya. Kemudian ditimbang berapa gram misalnya gitu, ya. Misalnya terukur 3,8056 gram, ya. Artinya ini berat cairannya, ya, berat cairan. Jadi berat pikno ditambah dengan cairan dikurangi berat pikno yang kosong. Itu namanya ketemu berat dari cairannya. Nah, misalnya berat suatu cairan adalah berapa hasil pengukurannya? Misalnya Anda menggunakan timbangan digital 4 digit di belakang koma. Jadi timbangan digital di lab yang sering kita gunakan itu ada 4 digit di belakang koma seperti ini. Nah, berarti kita tulis kan 3,8056 gram, ya. Volumenya berapa tadi piknonya? Volumenya adalah 2,5 ml, ya kan? 2,5 ml. Berarti apa? 3,8056 itu beratnya, volumenya 2,5 ml, ya. Jadi kita menggunakan alat ukur volume yang menunjukkan dia akurasinya itu pada 1 digit di belakang koma, 2,5. Sedangkan timbangannya menggunakan 4 digit di belakang koma. Ya, jadi gitu. Nah, kita hitung density-nya gitu. Berapa density-nya? Density-nya adalah tadi berat jenis itu kan beratnya dibagi volumenya, sehingga satuan dari densitas itu adalah gram per mililiter. Berapa kalau kita hitung pakai kalkulator? 3,8056 dibagi 2,5. Ketemu berapa? 1,52224. Nah, terus Anda sebagai mahasiswa ketika yang mengukur densitas ini, Anda nulisnya berapa ini di tesisnya misalnya gitu. Ya. Pasti mahasiswa akan nuliskan semua angka gitu kan. Karena di kalkulatornya ada 5 digit Pak seperti ini gitu kan. 1,52224 misalnya gitu. Atau gini, saya suka 4 digit aja, ya. Maka ditulis berapa? 1,5222 gram per mili misalnya. Oh, saya suka yang 2 digit saja. 2 digit di belakang koma. Akhirnya apa? 1,52 gram per mililiter. Nah, maka yang benar yang bagaimana menuliskannya? Nah, ini yang menjadi contoh paling kecil yang namanya ilmu pengukuran atau ilmu ketidakpastian pengukuran. Ya, berarti gimana kalau yang untuk kasus seperti ini? Saya menuliskannya mau berapa sih, gitu kan? 1,52224 atau 1,52 gitu kan. Nah, maka dalam hal ini ada 2 kaidah, ya kan? Jika perhitungannya adalah perkalian dan pembagian, ya, multiplication dan division. Maka jika operasinya adalah perkalian dan atau pembagian, maka kita hasilnya adalah menggunakan the fewest significant figure. Jadi hasil akhirnya mengikuti angka penting yang paling kecil. Nah, gitu kan? Tapi kalau penjumlahan dan pengurangan, ya misalnya operasinya operasi penambahan
atau penjumlahan dan pengurangan. Maka hasil akhirnya adalah apa? The fewest decimal place. Jadi menggunakan atau mengikuti desimal di belakang koma yang paling kecil. Nah, jadi beda kan? Kalau perkalian itu adalah fewest significant figure atau mengikuti angka penting yang paling kecil. Tapi kalau penjumlahan dan pengurangan itu adalah di belakang koma atau digit di belakang koma yang paling kecil gitu ya. Contohnya yang kembali yang tadi. Berarti gimana? Karena ini adalah operasinya pembagian, berarti apa? The fewest significant figure. Jadi yang 3,8056 ini berapa angka penting ini? Ini ada 5 angka penting. 2,5 ada berapa angka penting? Ada 2 angka penting. Berarti hasil akhirnya berapa angka penting? Ya, bukan 5 angka penting. Jadi tadi apa? The fewest significant figure. Jadi angka penting yang paling kecil. Sehingga hasil akhirnya apa? Bukan 1,52, bukan 1,5222, bukan 1,52224, tapi nulisnya apa? 1,5 gram per mililiter, gitu kan? Ya, jadi, kok jadinya cuma ditulis angka 1,5-nya saja? Ya memang begitu aturannya, gitu kan? Karena kita tidak bisa memaksakan mengikuti angka penting yang besar, gitu kan? Harus yang kecil. Itu adalah kaidahnya seperti itu, ya. Sehingga hasil akhirnya kita tuliskan sebagai 1,5 gram per mililiter gitu kan. Nah, oke, contoh lain lagi. Misalnya Anda ingin mengukur volume, ya. Maka ini contohnya yang simpel-simpel aja supaya kita bisa paham mananya ya. Contoh, ini masalah masih perkalian dan pembagian. Volume, misalnya volume kubik gitu ya. Kan panjang kali lebar kali tinggi misalnya ya. 9,2 cm kali 6,8 kali 0,3744 ya, cm. Nah, hasil akhirnya kalau kita hitung pakai kalkulator itu adalah 23,4225 ya kan? Nah, kaidahnya gimana nih menuliskan hasil akhirnya gitu. Kita mengukur volume, ada yang 1 digit di belakang koma, ada yang 4 digit di belakang koma, ini besaran angkanya. Nah, berarti hasil akhirnya gimana? Nah, tadi kalau perkalian dan bagian adalah ikut the fewest significant figure. Angka penting yang paling kecil. Ini ya, angka pentingnya berapa ini? 9,2 itu 2. 6,8 berapa? 2. Yang ini 0,3744 berapa? 4. Ya kan? 0 di depan kan bukan angka penting. Maka 2, 2, 4. Berarti hasil akhirnya harus berapa? 2 angka penting. Padahal hasil akhirnya berapa tadi? 23,4225. Maka kita menuliskan hasil akhir tesis ya di tabelnya harusnya berapa? 23. Jadi jangan pakai koma-koma gitu. Ya. Tapi kalau di lampiran perhitungannya, lampiran tesis itu tetap 23,4225. Ya kan? Tapi kalau dilaporkan dalam suatu hasil akhir maka menjadi 23 cm kubik. Nah, kalau yang ini tadi berapa? Menjadi 1,5 gram per mililiter gitu ya. Jadi itu kaidah kalau perkalian atau pembagian. Nah, sekarang kalau penjumlahan ya, misalnya Anda ingin menambahkan air ya, air ke dalam larutan protein misalnya gitu kan. Ada air itu adalah cair. Larutan protein juga fasenya cair, ya kan? Nah, air itu airnya adalah berapa? 23,28 ml ya, menggunakan buret ya. Jadi alat ukurnya menggunakan buret ya, 23,28. Jadi Anda sudah punya larutan protein 83,5 ml ya di gelas ukur. Kemudian mau ditambahkan berapa?
23,28. Bagaimana cara mengukur 23,28? Pakai buret misalnya. Berarti berapa sih? Pertanyaannya berapa total hasil akhir dari volume cairannya, gitu kan? Nah, kalau kita jumlahkan ya 83,5 ml ditambah dengan 23,28 ml. Berarti hasil akhirnya berapa? Kalau kita hitung pakai kalkulator 106,78. 106,78. Ya, 10,78. Nah, biasanya Anda akan menuliskan ya utuh gitu kan. 106,78 utuh gitu kan. Karena belum tahu tentang ilmu pengukuran. Nah, padahal tadi kaidahnya apa? Kalau penjumlahan dan pengurangan ikut the fewest decimal place. Jadi ikut yang digit di belakang komanya paling kecil. Nah, kan 83,5 berapa digit ini? 1 digit di belakang koma. Sedangkan yang airnya tadi berapa? 3,28 kan ini 2 digit. Berarti hasil akhirnya harusnya berapa? 1 digit di belakang koma, nggak boleh 2 digit. Sehingga 106,78 ini kita bulatkan ya menjadi berapa? 106,8 ml. Ya, jadi kalau komanya koma 6 ke atas ya, kita akan bulatkan ya. Nah, misalnya ini 106,78, maka karena ini 8 berarti ini menjadi 106,8. Tapi kalau 106,75 ya berarti tetap 106,7 ya kan. 106,72 berarti 106,7. Tapi kalau 106,76 berarti 106,8. Gitu. Jadi ya, menuliskan hasil akhir ini penting ya, karena kita kalau nggak tahu ilmunya ya sudah ditulis apa adanya gini, ya kan? Padahal tadi tergantung apa? Operasinya perkalian atau pembagian atau penjumlahan pengurangan itu kan. Itu caranya beda dari dua itu. Ini contoh paling kecil ukuran ya. Kadang-kadang kita tidak sadar atau gara-gara kita tidak tahu ilmunya gitu ya. Ini contoh paling kecil. Nah, ya, itu kaidah menuliskan pembulatan ya hasil dari suatu operasi, apakah perkalian pembagian atau termasuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Ini kan gabungan ya. Ini gabungan antara penjumlahan pengurangan dengan pembagian. Nah, kalau ada kasus seperti ini gimana caranya? Ya, kita selesaikan dulu yang pengurangan ya. 16,3521 dikurangi 1,448. Berarti ikut di belakang koma yang terkecil kan kurangan ya. Berarti hasil akhirnya berapa ini? 14,94. Jadi digit yang di belakang jangan dipakai lagi karena ikut yang ini. Nah, sekarang tinggal dibagi 14,904 dibagi 7,085 ya kan. Jadi bukan ikut yang digit. Kalau pembagian berarti apa? Ikut angka penting yang terkecil. Nah, jadi ini 5 angka penting kan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 4 angka penting. Berarti hasil akhirnya harus 4 angka penting. Jadi cukup 2,104 ikut yang ini gitu ya. Kemudian yang B misalnya ya. Ini ada perkalian, ada pembagian kayak gini ya. Ini angka pentingnya berapa ini? Jadi kalau ini eksponensial seperti ini, berarti angka pentingnya adalah ini 3 angka penting, ya kan? 3 angka penting. Kemudian ini 1 angka penting, ini 3 angka penting. Ya. Jadi berarti kalau kita apa ya? Kita hasil akhirnya berarti berapa angka penting, gitu kan? Ini 1 gram dibagi dengan 1000 ya 1000. Oh ini satuannya beda ya. Kalau satuannya beda, treatmentnya beda. Jadi yang ini ya. Jadi kembali ke angka penting tadi ya. Coba kita lihat kalau eksponensial ini caranya beda kalau eksponensial. Jadi
berapapun ini kali 10 pangkat berapa, yang dihitung adalah berapa? Yang di depan ini, ya. 7,160 itu berarti angka 4 angka penting. Gitu. Ya. Dan seterusnya ya. Nah, itu adalah kaidah terkait dengan angka penting ya. Nah, sekarang kita masuk pada uncertainty dalam pengukuran ya. Nah, ketidakpastian dalam pengukuran itu ada 2 jenis ya. Ada 2 jenis ketidakpastian. Nah, ada uncertainty tipe A ya. Ada uncertainty tipe B. Nah, bedanya apa? Ya. Uncertainty tipe A itu adalah kesalahan akibat pembacaan skala misalnya. Jadi uncertainty atau ketidakpastian tipe A itu adalah akibat dari ketidakmampuan kita dalam membaca pengukuran. Itu namanya ketidakpastian tipe A. Ya, misalnya ya, Anda mengukur volume tertentu, ya. Kemudian kebetulan ada si A matanya kurang begitu jelas gitu kan, ya. Sehingga pembacaan skalanya itu agak berbeda. Kemudian ada si B, ya. Jadi dia dalam memperkirakan permukaan dari cairan di gelas ukur itu menjadi komanya beda ya. Sehingga antara si A sama si B dalam membaca satu pengukuran saja itu bisa menghasilkan 2 pengukuran yang angkanya beda, ya kan? Akibat dari ketidakmampuan mata melihat. Maka itu jenisnya disebut apa? Uncertainty tipe A. Ya. Ketidakpastian yang diakibatkan oleh ketidakmampuan dalam mengukur ya. Yang kedua adalah tipe B. Ya, akibat dari apa? Bawaan alatnya. Misalnya kita punya alat ukur pH meter ya. pH meternya akurasinya sekian persen misalnya gitu kan. Nah, atau kesalahan persen uncertainty-nya plus minus sekian gitu. Itu disebutkan dalam ketika kita beli alat misalnya. Atau ketika Anda mengkalibrasikan alatnya ya. Misalnya Anda punya pH meter ya. Nah, jadi pH meter dikalibrasikan, nanti dari lab pengkalibrasi itu akan keluar hasil kalibrasi, yaitu berapa? Plus minusnya 0, sekian misalnya gitu kan. Oh, berarti plus minus ketidakpastian yang bawaan dari hasil kalibrasi ini adalah berarti alat itu memang sudah kemampuannya hanya segini akurasinya misalnya. Itu bawaan alat namanya. Jadi dari hasil kalibrasi atau ketika alatnya baru itu bawaan dari pabrik itu namanya tipe B. Dan itu harus kita gabungkan dengan tipe A. Nanti akan menghasilkan yang namanya ketidakpastian gabungan. Nah, maka hasil akhir dari suatu angka itu adalah ketidakpastian gabungan. Contohnya ya, tadi contoh kita kembali ke yang tadi. Mengukur densitas ini tadi kan. Densitas itu diukur dari massa dibagi volume. Massa ini juga waktu kita menimbang 3,8056 ini juga ada plus minusnya. Jadi timbangan 4 digit itu ya, angka digit terakhir itu pasti selalu berubah. Ya kan? Anda letakkan barangnya ini di bagian tengah, di bagian pinggir, di bagian agak ke pinggir itu udah beda angka. Maka dari timbangan sendiri itu ada ketidakpastian juga. Plus minusnya berapa gitu kan. Nah, apalagi tadi membaca skala alat ukurnya gitu kan. Gelas ukurnya misalnya saya matanya agak bereng, mata saya kurang cetok. Oh itu 2,5 itu, oh itu 2,6 itu. Nah, jadi ada ketidakpastian yang
akibat dari pembacaan volume, ada ketidakpastian akibat penimbangan. Maka dua ini harus digabungkan, ya kan? Harus dua ini digabungkan. Belum kalau ada alatnya, misalnya saya dari segi pembacaan, ya ini 3,8056 atau 3,8057 ya, itu kan angkanya berubah-ubah terus. Terus dari kalibrasi juga muncul plus minusnya. Oh, timbangan ini sudah mempunyai rentang ketidakpastiannya sekian gitu kan, plus minusnya sekian. Nah, itu harus digabungkan nanti. Jadi yang hasil kalibrasi itu namanya tipe B, yang akibat pembacaan skala yang digit terakhirnya berubah-ubah itu adalah tipe A. Maka nanti itu harus digabungkan semua. Itu disebut dengan uncertainty. Nah, itulah nanti yang akan kita apa ya, belajar tentang ketidakpastian tuh sampai segitu nanti ya. Paling gampang kan contohnya tadi densitas ya, massa dibagi volume gitu. Nah, baik. Saya akan nah, sedikit tentang dasar statistik ya. Kalau Anda mungkin sambil mengambil mata kuliah statistik ya, mungkin ini rumus yang sudah sangat umum ya. Namanya apa namanya? Min ya. Min itu rata ya. Nah, rata. Min. Jadi min itu ada dua ya. Ada dua ada dua jenis min dan ada dua jenis standar deviasi ya. Jadi kalau di Excel itu juga ada dua ya. Ada apa namanya STD apa itu. Jadi ada yang untuk entire population dan ada yang untuk sampel. Jadi beda, dua hal yang beda. Ya. Jadi kalau entire population ya, berarti kan semua data ini. Namanya populasi. Nah, kalau populasi, maka ratanya bukan X bar, tapi mu, ya kan? Itu namanya min. Ya, minnya itu mu, nah, bukan X bar. Nah, kalau X bar itu adalah apa? Sampel. Jadi misalnya datanya Anda punya data berapa? 30 ya. 30. Dari 30 itu hanya disampling 5 misalnya. Maka itu namanya apa? X bar. Ratanya dari 5 data itu X bar. Padahal tadi datanya sebenarnya ada 30 gitu kan. Nah, tapi kalau 30 kita pakai berarti namanya entire population. Maka minnya adalah mu. Sedangkan standar deviasinya juga beda. Kalau populasi, jadi semua data, maka rumus standar deviasi itu adalah ini 1/n. Ya, 1/n. Sedangkan kalau yang sampel, misalnya tadi datanya 30 tapi cuma disampel 5 data, maka 1/n-1. Ya, gitu. Jadi kita bedakan antara populasi sama sampel. Jadi standar deviasinya ini berbeda. Simbolnya pun berbeda ya. Biasanya ini adalah sigma, kalau ini S. Ya, kalau sampel itu S. Tapi kalau populasi adalah sigma. Ini adalah sedikit mengulas tentang standar deviasi, di mana itu ada dua ya. Ada yang populasi, ada yang sampel. Nah, kemudian tadi ada ketidakpastian ya. Ketidakpastian tadi mengakibatkan nilai benarnya itu menjadi dalam rentang tertentu, ya kan? Misalnya suatu timbangan ya, setelah dikalibrasikan ternyata plus minusnya 0,01 misalnya gitu kan. Berarti timbangan itu nilai benarnya berada pada apa? Ini adalah nilai timbangannya ya, misalnya 8, tadi ya, dikurangi 0,01 ya, dan ditambah 0,01. Berarti rentangnya adalah berapa? Ya, contoh ya. Kita kembali ke timbangan tadi.
Kalau misalnya plus minusnya kalibrasi timbangannya adalah 0,01. Maknanya apa? Berarti hasil dari penimbangan 3,8056 itu ya, kalau misalnya plus minusnya kok 0,01 lah misalnya ya, sorry. 0,001 ya, berarti 3,8046 rentangnya ya 3,8046 sampai 3,8066. Jadi itu dianggap benar. Jadi hasil penimbangan di antara 3,8046 sampai 3,8066 itu dianggap benar. Ya, berarti hasil akhirnya penimbangan itu adalah tidak pada angka fix yang ini. Ya, berarti kan selain ini misalnya salah. Ternyata terukur berapa? 3,8055. Oh, berarti salah itu. Enggak apa-apa. Ya kan? Karena nilai benarnya di antara apa? 3,8046 sampai 3,8066. Kenapa? Kenapa kok begitu? Karena hasil kalibrasinya timbangan ini adalah mempunyai ketidakpastian tipe B 0,001 gram. Nah, itu adalah namanya tipe B ya, tipe B dari hasil apa? Kalibrasi ya. Sehingga ada realistic value, ada maksimum realistic value sama minimum realistic value. Jadi nilainya plus minus ini ya dianggap semuanya dianggap benar. Gitu kan. Bukan 3,85056 gitu kan. Gitu. Itu tipe B ya. Nah, oke, contoh. Ya. Yang ini aja deh. Misalnya Anda membaca pembacaan skala seperti ini ya. Gelas ukurnya, skalanya adalah 1 ya, 28, 29, 30, 31, dan seterusnya. Jadi setiap skala itu 1, ya, 1 mili gitu ya. Berarti kalau misalnya cairannya itu sampai di batas ini gitu. Ya. Maka ini bisa multi persepsi kan. Oh, menurut saya itu 28,5 itu tengah-tengah itu. Enggak lah, itu 28,6 itu gitu kan. Nah, ada yang lain lagi. Oh, itu agak atas dikit lah. Ini saya kira 28,7 lah ya. Jadi ada bermacam-macam tuh. Kenapa? Karena di sini nggak ada sub skala kan nggak ada. Skala yang di bawahnya ini kan nggak ada. Jadi ini menjadi multi persepsi. Ya, itulah yang disebut dengan apa? Ketidakpastian pengukuran. Nah, jadi oh ini 28,6 ini, ada yang satu lagi 28,7 itu, karena itu mendekati 7, ini kira-kira 7 gitu kan. Nah, berarti kan kira-kira. Nah, berarti yang sudah pasti itu adalah yang ada pada garis skalanya. 28 itu sudah pasti. Kenapa? Karena ada skalanya. Lah yang ini, 6-nya atau 0,7 itu. Nah, berarti kan itu namanya tidak pasti. Maka 28 itu adalah pasti, 0,6-nya tidak pasti atau estimated. Nah, yang macam-macam kan pendapatnya. Nah, berarti kalau cara menuliskan hasilnya gimana? Kalau ada yang pasti dan ada yang tidak pasti. Nah, yang tidak pasti ini kan berarti dia fleksibel tuh. Nah, bukan fleksibel ya, istilahnya nilai benarnya itu pada rentang tertentu kan gitu kan. Berarti kita menentukan oke lah, berarti itu 28,6 ya, tapi plus minusnya 0,1 ya. Nah, gitu. Jadi dalam menuliskan sesuatu yang tidak pasti, maka kita harus tuliskan plus minusnya dalam pengukuran. Seandainya ini skalanya berada pada garis persis, maka sebenarnya nggak perlu plus minus 0,1. Tapi karena di sini berada di antara dua skala, sehingga menimbulkan ada digit yang tidak pasti. Maka untuk menunjukkan ketidakpastian, bukan untuk menunjukkan ya, apa ya, untuk melindungi atau apa ya, untuk mengcover tidak pasti, maka dituliskan apa? Plus minus 0,1.
Dari mana angka 0,1? Itu adalah 1/10 dari skala yang terkecil. Tadi ini skala terkecilnya berapa? 1 ya. Berarti 1/10-nya adalah 0,1. Sehingga kita menuliskannya gimana? 28,6 plus minus 0,1. Ya, makanya tadi kan ada yang berpendapat kan? Menurut saya itu 28,6 itu. Oh, menurut saya 28,7 itu. Jadi dua-duanya benar. Nah, kenapa? Karena ini tidak pasti dan ketidakpastiannya sebesar 0,1. Sehingga rentang nilainya 28,6 dikurangi 0,1 sampai 28,6 plus 0,1. Jadi nilai benarnya adalah antara nilai pengukuran benarnya adalah berapa? Antara 28,5 sampai 28,7 gitu kan. Maka kalau ada orang yang katakan oh 28,5 itu, oh itu 28,6, oh itu 28,7, maka itu benar semua itu. Antara 28,5, 28,6 sampai 28,7 itu adalah benar semua gitu kan. Nah, tapi kalau ada yang mengatakan 28,65, nah itu udah nggak benar 5-nya karena nggak ada acuannya. Kalau ini kan bisa sekian persen dari skala terkecilnya. Nah, kalau 65 belakang kan nggak jelas. Maka yang itu udah nggak benar. Tapi ini stop di 28,6, tapi 6-nya tidak pasti. Nah, contoh yang ini. Berapa ini? 28, ini skalanya berapa? Skalanya adalah 0,1 ya. 0,1. Benar ya? 28,5, 28 ya. Jadi 0,1 kan? Nah, berarti yang pasti berapa nih? 28, ini 0,5, ini 0,6. Jadi 28,6-nya pasti. Ya, 28,6-nya pasti. Padahal cairan warna merahnya ini di atas skala 28,6 dikit. Nah, gitu kan? Berarti itu dibaca berapa tuh? Misalnya, oh anu tuh 28,63. Oh ya, 28,63. Berarti 28,6 ini karena ini skalanya jelas, berarti ini pasti. Certain ya. 28,6-nya pasti. Tiganya yang enggak pasti. Oh ini 63. Oh tiganya yang enggak pasti. Nah, berarti kalau tidak pasti, berapa plus minusnya? Nah, tadi berapa? 1/10 dari skala terkecil. Skala terkecilnya berapa ini? 0,1. Berarti 1/10-nya berapa? 0,01. 0,01. Ya, berarti nilai benarnya adalah 28,62 sampai 28,64. Itu masih 4. dianggap benar, ya kan? Nah, berarti ada yang berpendapat 28,62, ada yang 28,63, 28,64, semuanya benar. Gitu ya. Itu namanya itulah gambaran yang namanya ketidakpastian itu seperti itu, ya. Ini pentingnya saya sampaikan di bagian awal ya, karena supaya nanti Anda kebetulan kalau ada yang penelitiannya di lab itu mengukur ya, itu harus punya dasar ilmunya ya gitu. Nah, sekarang kalau ada tadi skalanya berada pada garis skala yang persis ya, seperti ini. Apakah kita tuliskan 4 absolut atau tetap menggunakan ketidakpastian? Nah, jadi kalau kebetulan cairannya berada pada garis skala yang tertentu, ya. Kan cairan itu pada gelas ukur itu kan meniskus, ya. Meniskus itu artinya tidak plat gitu ya, tidak plat datar itu enggak, ya. Jadi dia sebenarnya juga ada ketidakpastian sebenarnya. Nah, kalau dia berada pada garis yang seperti ini, berarti kan kira-kira ini kan skalanya skala ini kan 1 ya, 1 mili ya. Ini kan 41, 42, 43, 44, 45 ya, gitu. Nah, berarti di sini kita tuliskan yang pasti 44 ya. Komanya koma berapa ya, karena berada pada garis berarti koma 0. Nolnya estimated ya. Nah,
kita tambahkan tetap kita tuliskan ya. Jadi jangan 44 absolut bukan, tapi tetap kita tuliskan 44,0 ya. Makanya angka 44 tadi kan angka yang di mana? Belakang koma ini adalah angka penting kan. Kenapa kok di belakang koma itu ada angka penting? Karena maknanya kan beda. Coba Anda tulis ini 44 gitu. ml gitu. Dengan 44,0 ml. Beda kan? Maknanya beda kan? Kalau 44,0 itu maknanya ada berarti menunjukkan skala terkecilnya berapa? Ya, skala terkecilnya berarti itu adalah 0, skala terkecilnya adalah 1 ml gitu kan. Tapi kalau 44 saja, 44 ml, Anda nuliskan 44 ml gitu, itu nggak jelas skalanya. Skalanya berapa ya? Nah, nggak jelas. Tidak menunjukkan skala yang jelas. Tapi kalau makanya 44,0 walaupun secara nilai dengan 44 itu sama, tapi tetap lebih bermakna yang 44,0. Maka ini disebut dengan angka penting. 44,0 plus minus 0,1. Oh, berarti skalanya adalah skalanya 1 ml gitu ya. Sehingga ini punya nilai rentang yang benar 43,9 sampai 44,1 itu masih dianggap benar. Supaya Anda punya dengan ketidakpastian pengukuran seperti itu dari pembacaan ya. Ini baru dari pembacaan ya, belum tadi kalau alatnya itu dikalibrasikan. Nanti dari kalibrasi itu muncul plus minus ya hasil kalibrasi. Nah, target akhirnya adalah kita menggabungkan seperti itu ya. Menggabungkan akibat dari formula perhitungan maupun menggabungkan antara pengukuran dengan kalibrasi ya gitu. Itu harus kita gabungkan ya. Nah, sehingga nanti kita akan mendapatkan ketidakpastian dari gabungannya akibat nah, tipe B aja ini bisa bermacam-macam kan? Dari presisi, dari kalibrasi, dari apa ya? Efek suhu, ya kan? Karena kalau kita mengukur volume ya, volume suatu cairan itu suhu lingkungan itu mempengaruhi pengukuran volume. Jadi namanya expansion ya, volume expansion sebagai fungsi dari suhu. Ya, jadi temperatur efek itu harus perhitungan ketidakpastian. Ya, itu walaupun ini sebenarnya 0,00 sekian nggak begitu pengaruh banget sebenarnya. Tapi kalau di dalam lab yang penguji yang terakreditasi ini wajib diperhitungkan. Tapi kalau kita sebagai peneliti bagaimana? Nah, kalau kita sih ini nggak begitu concern ya. Yang paling penting apa? Gabungan tipe A yang dari hasil pengukuran sama tipe B-nya yang dari kalibrasi jika ada gitu ya. Jadi dari kalibrasi alatnya kalau ada ya kita gabungkan. Tapi kalau yang efek suhu ini saya kira sebenarnya tidak begitu signifikan sih gitu. Nah, errornya itu kan error dalam penimbangan, error dalam pemipetan. Nah, itu juga mempengaruhi juga. Ini kan ada banyak sekali error-error akibat dari kesalahan baik dari peralatan maupun si peneliti itu sendiri itu menjadi suatu gabungan yang namanya ketidakpastian ya gitu. Sehingga kalau dibuat fishbone diagram itu seperti ini, ya kan? Akibat dari repeatability, ya kan? Kalau kita menimbang berulang-ulang itu kan akan menimbulkan hasil namanya plus minus tadi. Nah, plus minus dari perulangan dengan plus minus akibat kalibrasi timbangannya itu digabungkan semuanya gitu. Kalibrasi, repeatability, ya itu digabungkan semuanya, ya. Belum kalau yang volume tadi apa? Efek suhu gitu ya. Kalau itu dianggap penting ya. Nanti kan dari alat ukur gelas ukur kan ada hasil kalibrasinya, itu juga harus digabungkan. Sehingga
ngitung gini aja perhitungannya rumit seperti ini. Kalau kita mau benar-benar ya kita menghitung ketidakpastiannya gitu ya. Kalau saya sih untuk penelitian ya nggak sampai serumit ini ya. Kalau saya sih cukup apa namanya mungkin akibat repeatability itu kan duplo triplo ya. Penimbangan yang duplo triplo nanti akan kemudian kalau misalnya ada informasi kalibrasi timbangan, jika ada ya, kalau tidak ya dari triplo, duplo triplo ya. Kemudian volume ya, volume volume jika tidak ada apa kalibrasi berarti ya ngambil dari skala yang terkecil tadi misalnya gitu ya. Ini cara menggabungkannya. Nah, sekarang kita masuk kepada tipe A ya. Bagaimana kita menentukan ketidakpastian tipe A yang bukan dari pembacaan. Kalau tadi kan dari pembacaan ya. Sekarang kalau dari repetition ya, repetition. Jadi mengukur atau menimbang beberapa kali gitu ya. Berarti ketidakpastiannya bagaimana ya? Ya, bukan kalau dari kita mengukur ya, misalnya ada beberapa kali pengukuran ya, kita ambil itu sebagai sampel ya, bukan populasi ya, sampel. Misalnya kita mengukurnya diulang sampai 5 kali misalnya gitu ya, menimbangnya 5 kali. Biasanya kalau orang pertanian itu kan langsung plus minusnya itu adalah standar deviasi. Ya, mereka terbiasa begitu. Ya, seharusnya itu bukan begitu seharusnya ya. Jadi kalau di dalam di bukunya ini bukunya teknik kimia ya gitu ya, kita harus menggunakan teori central limit theorema ya. Jadi kalau di ilmu pertanian tadi kan saya gambarkan pakai standar deviasi aja dari duplo atau triplo measurement atau penimbangan yang berulang-ulang tadi. Nah, kalau yang ini adalah menggunakan central limit theory. Gimana caranya? Jadi kalau menurut ini kita harus ngitung dulu yang namanya standar error of mean ya. Standar errornya dari mean ya. Mean itu adalah X-nya tadi itu ada punya standar error, tapi bukan S-nya, bukan standar deviasinya, tapi standar error of mean itu adalah SX ya, ini sampel ya, sampel adalah standar deviasinya yang biasa dipakai orang pertanian itu dibagi dengan akar N. N-nya jumlah perulangan. Ya, jadi jumlah perulangan atau jumlah data. Ya. S dibagi akar N itu adalah namanya standar error. Ya, SE. Nah, kemudian dari standar error ini kita bisa menghitung uncertainty-nya. Simbolnya adalah delta X. Ya. Kalau ini belum uncertainty ini masih standar error, tapi belum uncertainty. Nah, dari menimbang yang berulang 3 kali atau 5 kali tadi, itu ketidakpastiannya berapa? Ketidakpastiannya adalah standar errornya S per akar N-nya dikalikan dengan faktor. Namanya coverage factor. Ya. Nanti tergantung jumlah datanya. Jumlah datanya banyak atau sedikit. Kan gitu kan. Kalau jumlah datanya banyak, maka bisa menggunakan distribusi Gaussian. Ya, ini for big sample. Maka uncertainty-nya adalah dihitung dengan menggunakan coverage factor kali standar error of mean. Jadi K alpha itu coverage factor kali S dibagi akar N. Itu ketemu uncertainty dari penimbangan tadi, misalnya ya. Dari penimbangan yang berulang tadi. Tuh. Ini baru satu item ya. Baru kita dapatkan uncertainty dari satu variabel dalam rumus tadi gitu ya. Nah, itu kalau jumlah datanya berapa? Lebih dari 30. Maka itu dianggap sebagai Gaussian distribution. Sehingga
S per akar N-nya tadi dikalikan dengan namanya coverage factor. Coverage faktornya adalah kalau kita menggunakan tingkat kepercayaan 0,05, maka kita coverage faktornya adalah 1,96 ya, atau dibulatkan 2 di sininya, tapi 1,96 ya. Jadi kalau jumlah datanya, jumlah perulangan timbangannya lebih dari 30 misalnya, berarti kalau untuk kasus yang nimbang tadi ya, berarti ya berapa? Ini N-nya adalah lebih dari 30. Sehingga kita menggunakan K alfanya 1,96. Itu kalau jumlah datanya banyak ya, N lebih dari 30. Itu menggunakan coverage, ya kan? Tapi kalau jumlah datanya sedikit gimana? Misalnya duplo, triplo, atau 5 plo ya, atau diulang 5 kali gitu. Maka Anda tidak bisa menggunakan Gaussian distribution. Ya. Maka harus menggunakan, nah ini central limit teori ini yang tadi ya. Kita tadi kan mempelajari tentang central limit teori. Jadi kalau datanya sedikit, berarti menggunakan apa? Student T statistik. Jadi menggunakan T statistik. Jadi S per akar N tidak dikalikan dengan coverage, ya, bukan coverage ini, tapi kali T. Ya, T untuk tingkat kepercayaan alfa untuk jumlah datanya N-1. Jadi kalau kita tadi mengulang misalnya 6 kali gitu ya, penimbangan, berarti apa? Alfanya 0,05 ya. Kemudian N-nya adalah N-1 ya. N-1-nya adalah 5. Berarti berapa? 2,571 faktornya kali S standar deviasi dibagi akar N. Itu untuk yang jumlah datanya sedikit gitu ya. Jadi mungkin Anda akan paling sering pakai yang student T ini, ya kan? Kalau ini kan alpha, ini tidak ada jumlah datanya udah fix ya. Kalau yang ini kan ada ya. Ini pakai T. Jadi dikalikan T kali S dibagi akar N, ketemu delta X-nya ya. Atau ketidakpastian dari pengukuran penimbangan tadi gitu. Jadi itu cara menghitung masing-masing ketidakpastian tapi yang tipe A ya, tipe A itu. Kalau tipe B ya sudah kan plus minusnya udah ada bawaannya ya, udah ada bawaannya yang dari hasil kalibrasi, itu tipe B ya. Gitu. Nah, contoh ya, ini mungkin kita malam ini sampai contoh ini dulu ya. Nanti berikutnya yang sudah agak berat ya, nanti cara menggabungkan dan seterusnya ya. Contoh ini ya, ada suatu tracer di mana pengukurannya itu diulang sampai 6 kali ya. 34,4, 34,8, 33,7, 35,3, 34,0 dan 34,1. Jadi Anda diminta untuk menghitung min dari sampel, kemudian sampel standar deviasi dan uncertainty. Jadi ini sudah disebut sebagai sampel ya, artinya 6 data ini adalah data sampel ya, bukan populasi ya. Maka kita hitung dulu minnya ya. Maka minnya berapa? Misalnya kita hitung ya, X barnya 34,4 ya. Dari pengukuran ini tadi rata-ratanya kan 34,4. Standar deviasinya berapa? 0,6 ya. Ini angka-angkanya udah dibulatkan ya. 0,6 ya. Terus tadi kan harus menghitung uncertainty. Di mana uncertainty tadi ngitungnya adalah S per akar N kali T. Nah, kalau ini 6 data, berarti N-1-nya kan 5. Kalau kita menggunakan tingkat kepercayaannya 0,05, berarti berapa faktornya? Faktornya adalah 2,571 ya, atau 2,6 ya kalau dibulatkan. Sehingga kita hitung di sini ya, deltanya adalah T ya, kali S per akar N. Jadi S-nya adalah
0,6 ini tadi ya 0,58 ya, dibagi akar N. N-nya tadi kan 6, ya 6 perulangan tadi. Kemudian 2,57 ya, 2,571 ini ya. Kita akan dapatkan berapa nilai deltanya 0,61. Jadi deltanya itu atau apa namanya? Uncertainty-nya itu adalah 0,61. Nah, menuliskan hasil akhirnya bagaimana? Nah, kita tuliskan ya min-nya tadi. Min-nya 34, berarti T-nya adalah 34,4 plus minus 0,6. Nah, 0,6 dari mana? Dari ini, delta ini. 0,6 ya. 0,6. Ya, Pak, itu kenapa 34,4. satunya tidak ditulis, Pak? Itu kan Ya. 0,61. Nah, sebenarnya ini ikut kaidah kayak tadi. Ikut tinggal operasinya apa gitu ya. Jadi kalau di contoh di buku ini banyak yang dibulat-bulatkan ya. Contoh ini kan tadi berapa S-nya? 0,58 dibulatkan jadi 0,6. Jadi ini pembulatan aja sebenarnya. Tapi sebenarnya harusnya ikut kaidah tadi sebenarnya. Gitu kan. Misalnya ini ya 0,61. Nah, kaidahnya dari mana? Akar 6 gimana? Susah juga ya. Akar 6 ya berarti kan ini Susah, Pak. Iya. ya susah. Atau ini 2 angka penting, ini 3 angka penting gitu kan. Berarti kemungkinan diambil yang ini 2 angka penting kan gitu kan. Nah, tapi kalau yang kasus menuliskan ini sebenarnya tidak ikut itu, ya kan? Kalau itu kan kalau operasi. Kalau ini kan enggak. Berarti 34,4 ya plus minus 0,6. Mungkin ini hanya mendekati ini aja. Karena min-nya pakai 1 digit, ini plus minusnya pakai 1 digit. Mungkin begitu ya, gitu. Iya. Jadi ini kita sampai sini dulu aja ya, karena nanti ke depan nanti udah penggabungan ya. Penggabungan ini lebih rumit gitu ya. Jadi paling enggak Anda sudah terbayang dulu yang namanya ketidakpastian itu. Oh, ternyata kalau kita mengukur ya, mengukur sesuatu yang berulang dan angka yang kita hasilkan tidak sama, belum tentu salah, gitu kan? Nah, hanya yang perlu kita tuliskan, menuliskan hasil akhirnya gimana coba? Nah, pakai angka yang mana yang benar? Nah, maka kita menggunakan teknik namanya apa? Menuliskan uncertainty. Jadi hasil raratanya ditambah plus minus, sehingga anda kan sering membaca data-data di apa namanya paper ya. Biasanya kalau ada plus minusnya dari mana sih gitu kan. Nah, paling enggak kalau orang-orang ilmu pertanian itu adalah dari standar deviasi. Tapi kalau menurut teori ini kan sebenarnya bukan standar deviasi aja. Standar deviasinya dibagi dengan akar N kali T. Nah, seharusnya itu. Maka plus minusnya dari angka itu toh. Karena apa? Kalau suatu data dilengkapi dengan plus minus, ini menunjukkan derajat akurasinya pengambilan data. Jadi itu kalau di paper itu istilahnya lebih dapat dipercaya dibanding yang tidak menuliskan ketidakpastiannya begitu ya. Terutama untuk bidang-bidang ilmu tertentu ya, pertanian, peternakan itu mereka sering menggunakan ini. Kalau teknik kimia belum begitu lazim juga sih sebenarnya kalau teknik kimia. Kalau lingkungan saya kurang begitu tahu ya. Mungkin ada yang pakai, ada yang tidak gitu ya. Kalau yang sudah pasti pakai itu bidang-bidang ilmu pertanian itu mereka rata-rata datanya pasti pakai ketidakpastian gitu ya. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Tadi saya Anggi Renawati tadi udah join ya? Anggi Renawati. Jadi kalau Anda join di MS Team itu pakai akunnya SSO ya. Jangan pakai akun yang apa Hotmail atau apa gitu ya. Karena kalau Hotmail tidak mempunyai kewenangan penuh ya untuk bisa mengakses data. Sehingga harus sebagai guest kan ya sebagainya.
sebagai tamu ya. Jadi join-nya pakai akun SSO student ya gitu. Baik, kalau tidak ada saya kira jelas. Nanti pertemuan yang berikutnya nanti lebih detail bagaimana cara menggabungkan ya. Nanti cara menggabungkan nanti saya kasih satu template kalau kita apa namanya densitas saja lah untuk bagaimana sih cara menuliskan atau mengukur ketidakpastian yang sendiri-sendiri dan gabungan untuk densitas gitu. Nanti kan itu bisa diterapkan di kasus-kasus yang rumus yang lain ya, menghitung apa gitu. Seperti itu ya. Nanti untuk kedepannya mungkin malam ini jangan terlalu berat dulu materinya kan. Jadi paling enggak ini sebagai pengetahuan awal. Nanti semoga nanti bisa dapat dimanfaatkan. Saya kira begitu. Jika tidak ada pertanyaan, ya terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Makasih Makasih Pak. Pak.